Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, ini merupakan video lanjutan ya dari video sebelumnya. Kali ini kita membahas mengenai aplikasi aljabar boolean. Oke, nah jadi aljabar boolean ini banyak banget sebenarnya fungsinya, khususnya dalam bidang keteknikan ya. Untuk video ini kita akan membahas dua saja, yaitu aplikasinya pada jaringan persaklaran atau switching network. Yang kedua adalah pada sirkuit elektronik atau rangkaian digital, yaitu kaitannya sama gerbang logika. Oke, kita bahas yang pertama ya. Jadi tentang switching network. Kalian tahu kan? Kalian mungkin tanpa sadar bahwa di rumah itu ya nyalain lampu itu gimana sih? Kok bisa dari satu lampu bisa dua lampu yang nyala, tiga lampu yang nyala? Nah itu tergantung dari saklar. Nah kita awali juga dengan definisinya nih. Apa tuh saklar? Oke, kita biar gampang pakai pointer. Oke, saklar itu adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, buka dan tutup. Oke, jadi tergantung kalau dalam rangkaian listrik saat terbuka berarti tidak ada aliran listrik yang mengalir, dan saat tutup, oke, ada nih yang mengalir ya ke rangkaian itu. Oke, nah di sini berlaku tiga bentuk yang paling sederhana ya. Di sini saat X-nya di sini saklar ini X ini ya ditutup, maka ini akan jadi rapat kan si saklar ini. Maka akan ada aliran dari A dan ke B. Maka output B ini akan ada, bernilai ada jika dan hanya jika X ditutup. Oke. Nah, terus yang kedua adalah, nah ini ada dua buah saklar. Ini disusun secara, ayo yang tahu apa? Oke, disusun secara seri ya. Ini X dan Y kalau saat kondisinya ditutup salah satu, maka B ini belum bisa. Nah, so saat B-nya di sini anggap sebuah ini lampu ya. Ini baru bisa mengalir listriknya dari A ke B justru pada saat X dan Y-nya tertutup keduanya. Nah, lalu yang ketiga adalah bentuk yang paralel. Nah, untuk kondisi ini si C ya, outputnya C di sini. Ini jika dan hanya jika X atau Y. Jadi salah satunya aja. Bisa di sini mengalirkan listrik, di sini tertutup berarti si X-nya ya akan mengalir ke C gitu. Ataupun dari Y-nya atau hanya B-nya aja atau dari keduanya. Bisa. Harusnya ini gambarnya nyatu ya. Gitu. Maka di sini hubungannya X atau Y ya. Nah, di sini simbolnya adalah X plus Y atau OR ya. Kalau di sini N hubungannya karena harus keduanya menyala. Oke. Nah, ini masuk ke contoh gambarnya. Jadi contoh rangkaian persaklaran pada rangkaian listrik. Jadi kita berbicara tentang rangkaian listrik. Mungkin sudah dipelajari juga pada SMA atau SMK ya. Nah, saklar dalam hubungan seri. Nah, ini menggunakan logikanya N. Ya. Nah, misalnya di sini sumber tegangan bisa dari apapun ya. Bisa dari baterai, misalnya kalian bikin dulu praktikum. Dari baterai aliran mengalir di sini. Pada saat di A, kita lihat saklar di sini kondisinya tertutup atau terbuka. Oke. Nah, saat tertutup berarti saat harus keduanya A dan B-nya harus tertutup agar si lampu ini menyala gitu. Kalau hanya salah satu yang tertutup, maka lampu ini tidak akan menyala. Maka logika yang digunakan adalah logika N ya. Ingat, logika N itu adalah akan bernilai 1 saat kondisi A dan B-nya bernilai 1 ya atau tertutup. Nah, berlaku untuk saklar dengan hubungan paralel. Nah, yang digunakan adalah logika OR. Jadi di sini saat ada sumber tegangan masuk ke sini ya. Dari sini sumber tegangan masuk ke sini. Nah, di sini kita lihat di sini nggak perlu keduanya. Cukup salah satunya aja yang penting masuk karena aliran listrik akan mengalir ke sini, akan mengalir juga ke sini. Akan mengalir ke saklar A, akan mengalir juga ke saklar B. Nah, jadi kondisinya di sini bisa salah satu atau juga bisa keduanya. Nah, maka di sini logika yang dipakai adalah OR ya. Ingat, logika OR itu akan bernilai 1 untuk salah satunya. Justru yang dilihat adalah akan bernilai 0 ya, atau tidak nyala lampu saat keduanya terbuka. Kalau salah satunya tertutup akan nyala lampunya. Oke, maka yang digunakan adalah logika OR pada saat paralel. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai rangkaian digital. Rangkaian digital sendiri erat kaitannya dengan gerbang logika. Nah, ini gerbang dasar N ya. Di sini lihat di sini tuh animasinya. Oke, ini baterai ke sini. Ini nggak masuk ya, 1 0.
Nah, saat 1 tertutup semua, lampunya akan menyala. Oke. 0 0 nggak nyala. 1 0 enggak. 0 1 menyala, nggak menyala. Oke. Saat 1 baru dia menyala. Ya, ini adalah gerbang N ya. A, B, bentuknya ada seperti ini ya. Oke. Bentuknya seperti ini. A dan B dan C. Oke. Ini gerbang dasar N ya. Jadi gerbang dasar itu ada 3 sebenarnya. Dasar N, OR, dan NOT atau inverter. Nah, kita masuk ke gerbang dasar kedua adalah OR ya. Sini simbolnya plus. Oh, yang tadi yang gerbang dasar N notasinya dot ya. Kalau yang OR notasinya adalah atau simbolnya adalah positif atau penjumlahan. Animasinya kita lihat nih. Oke, saat 00 nggak nyala. Saat 1 salah satu aja nyala. Salah satu aja nyala. Atau keduanya tertutup maka nyala. Maka logikanya adalah seperti ini. Nah, gerbang dasar yang ketiga adalah NOT, hanya memiliki 1 masukan dan 1 keluaran. Oke, mohon maaf ada typo sedikit, masukan ya. Nah, penyangkala dengan kata-kata tidak. Oke, ada katanya, ada kata kuncinya adalah tidak atau NOT. Nah, maka 1 masuk ke gerbang dasar NOT dan simbolnya jadi 0 ya, sama dengan 0, dan 0 sama dengan 1. Gerbang dasar NOT juga berlaku seperti komplement ya. 1% sama dengan 0, 0 aksen sama dengan 1. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk gerbang. Oke, ilustrasinya seperti ini. Ada yang bisa menuliskan lengkap seperti ini, atau bisa juga lingkarannya saja. Oke, maka di sini juga sama aja, nilainya Z sama dengan A komplement. Oke, kita masuk ke contoh. Nyatakan fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y ditambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Nah, cara pertama nih. Cara pertamanya adalah dituliskan. Oke, di sini kita yang di sini dulu ya, operasi yang pertama dulu. X, Y ini kan hubungannya kali ya, walaupun tidak dituliskan dotnya. Di sini yang kedua ada X aksen Y. Nah, dihubungkan dengan operatornya adalah penjumlahan atau OR ya. Dot ini menggunakan gerbang logika N, X dan Y nya di N, maka hasilnya ini. Nah, X di sini harus di komplement dulu, harus di inverter. Maka keluarnya X aksen. Baru nanti di N kan, di gerbang N. Nah, operator untuk kedua variabel ini menggunakan OR. XY ditambah X aksen. Oke. Nah, atau cara kedua, nah bisa cuma nulis 1 kali. Oke, nanti menggunakan titik ini. Sama ya hasilnya. Sama. Ini C, ini mintakan garis ini sama. Oke, cara ketiga, nah ini barusannya horizontal, ini vertikal, tinggal dicuplik aja. Nah, ini kalian harus familiar dalam ketiga cara tadi. Yang pertama ini, 2 ini, ya ada titik pengambilannya. Oke, atau sini. Karena ini sebetulnya semakin banyak gerbangnya nanti semakin mudah sebenarnya. Jadi kita tinggal cuplik aja, nggak perlu banyak panjang-panjang nulis di setiap gerbang ini, nulis variabelnya. Oke, hasilnya nanti sama ya. Nah, kalian latihan dulu, buatlah gerbang logika dari fungsi fx dengan variabel fungsi f dengan variabel x, y, z. Nah, ini yang perlu cari y aksen ditambah xy ditambah x aksen y, z aksen. Oke, nanti dikumpulkan ya di report. Oke, nanti informasi untuk pengumpulannya di via kelas, via ketua kelas maksudnya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, yang tadi itu adalah gerbang dasar ya. Nah, di sini kita membahas tentang gerbang turunannya. Nah, ada 4 ya gerbang turunan. Yang tadi ada gerbang dasar, ada 3 gerbang turunan, sekarang ada 4 ya. Nah, di sini saat X dan Y, nah ini tadi ada gerbang inverter, bisa ditulis lengkap atau cukup lingkaran saja. Nah, ini bernilai dengan X, Y-nya di N-kan dulu pertama, lalu XY-nya itu nanti di inverterkan, maka hasilnya adalah XY aksen. Nah, atau gerbang NOR ya. XY variabelnya masuk ke gerbang menjadi input dari gerbang OR, maka hasilnya X plus Y
terus di-OR-kan jadi X plus Y aksen. Lalu ada juga gerbang XOR. Nah ini ada ini ya positifnya nih, lingkaran terus ada positif. Ini simbolnya seperti ini ya, lambang X XOR namanya. Atau XNOR. Nah ini jadi XOR ini di not atau diinverter kan, maka XOR X XOR Y atau XOR Y di komplementkan kayak gitu. Nah ini turunan nih. Jadi untuk hubungan ini X dengan inputan variabel X dan variabel Y masuknya di input gerbang OR, terus kemudian di not diinverterkan jadi X plus Y aksen. Ini ekuivalen dengan bentuk seperti ini ya. Jadi caranya ini penjabaran ya sebenarnya. XY hasilnya kan X plus Y, terus kemudian pakai gerbang inverter hasilnya adalah X plus Y aksen. Lalu yang berikutnya, nah ini merupakan X aksen, Y aksen. Udah masukannya juga udah sifatnya komplement ya, di N kan pakai X aksen Y. Oke, X aksen Y ekuivalen dengan XY gerbang logika masuk ke gerbang logika OR kemudian diinverterkan jadi X plus Y aksen. Oke, mungkin kalian amati ya, ini tuh merupakan kedua ini ya, dua ini. X aksen Y masukkan X aksen plus Y ekuivalen dengan ini ya. Ini merupakan penjabaran dari hukum De Morgan ya. Nanti pelajari lagi hukum De Morgan, harus ingat karena hukum itu kita pakai kemana-mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kita masuk ke bab selanjutnya. Di video berikutnya ada tentang penyederhanaan fungsi boolean. Oke, mungkin untuk pertanyaan nanti kita sampaikan di sesi forum ya. Nanti informasi akan dilanjutkan di ketua kelas. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.